Allah mengangkat Nabi Muhammad, lalu diperlihatkanlah tanda-tanda kebesaran Allah ketika peristiwa yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini diperlihatkanlah pertunjukan-pertunjukan yang hebat. Ada orang yang disiksa di neraka. Ada yang diperlihatkan surganya Allah. Ada diperjumpakan dengan nabi-nabi. Di langit pertama jumpa Nabi Adam. Sampai jumpa Nabi Ibrahim. Banyak dipertontonkan yang ada di langit itu. Jadi kita melihat di dunia ini hebat. Misalnya kita lihat hebat. Rumah hebat. Rumah orang tuh hebat, kayak istana. Kursinya dari jati. Lemarinya jati. Itu kita kagum. Kita lihat taman-taman, tamannya hebat. Cantik, ikannya mahal. Rupanya di langit sana juga banyak yang hebat-hebat. Makanya dilihatkanlah kepada baginda Nabi, nih, tanda-tanda kebesaranku wahai Muhammad. Banyak kan? Banyak kan kehebatan Allah tuh? Diperlihatkanlah pada malam itu, pada Isra dan Mi'raj. Apa gunanya pertunjukan ini? Gunanya adalah untuk menjemput sholat. Oleh karena itu, sholat inilah yang dihadiahkannya langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu inilah untuk kita umat Muhammad, Nabi Muhammad yang menerima sholat ini. Masih ada di antara kita yang tidak sholat, gimana nih? Padahal dia Islam. Ya kita doakanlah. Mudah-mudahan yang tidak sholat-sholat nih ngerti bahwa dia harus mengamalkan hadiah langsung dari Allah, yaitu sholat. Ada orang bertanya misalnya kepada kita, aku ini baru bertaubat, punya tato, atau aku ini bertaubat, dulu aku pelacur, atau aku ini bertaubat, dulu aku preman lah pokoknya, korupsi misalnya, aku koruptor, aku pemakan riba. Dari mana aku memulai supaya aku bertaubat ini? Awalnya aku memulai ini dari mana? Dari perjalanan hidupku yang hitam-hitam dulu. Sekarang aku mau bertaubat. Lalu setelah taubat ini mulainya dari mana? Jawaban permulaan kehidupan orang yang ingin baik itu tidak lain, jawablah dengan jawaban sholat. Sholatlah kau hai koruptor, sholatlah kau hai preman, sholatlah kau hai pelacur, sholatlah kau hai yang buruk-buruk dulu. Kalau kau memang udah mau tinggalkan yang masa lalumu itu, mulailah dengan sholat. Kenapa harus sholat duluan? Kenapa enggak yang lain-lain? Awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah. Pertama nih, bukan kedua, bukan ketiga. Pertama kali yang dihisab, ditanya pada hari akhirat, kiamat nanti, itulah sholat. Kalau sholatmu baik, mudah-mudahan sholat
Yang lain ikut lagi sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat tahiyatul masjid, sehingga perbuatanmu udah mulai baik lagi jadinya. Dulunya kamu jahat, sekarang kamu udah mulai sholat, udah baik kamu itu. Tapi ada sekarang misalnya orang dia sholat rajin ke masjid, tapi masih juga perlakuannya buruk. Gimana nih? Kayak mana nih orang masjid masih juga kayak gitu omongannya? Jangan dilihat omongannya aja saja, tapi dilihat dia ke masjid itu, dia sholat itu aja udah habis waktu untuk yang baik. Dia ke masjid itu aja udah pergi, dia berjalan kaki ke masjid. Siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, dia dapat 2. Pertama, Allah hapus dosanya, yamhullah. Yang kedua, Allah naikkan derajatnya. Dah mau dia ke masjid nih, tapi dia perkataannya masih tidak enak didengar, atau perbuatannya masih banyak yang enggak enak. Dia orang sholat, tidak apa-apa. Tidak mungkin orang tuh kalau bertobat tuh langsung pula 100% jadi orang ulama pula dia. Pelan-pelan lah dulu. Mana ada pengajaran-pengajaran itu dari SD langsung naik kelas 1 SD, langsung naik kelas 1 SMA. Ini gimana logikanya itu? Ya biarlah dia. Sholatlah dia dulu rajin ke masjid. Sholatlah dia dulu dimanapun. Pergi dia naik gunung, sholat dia. Dulu dia tidak pernah sholat. Pergi dia misalnya ke Amerika, sholat dia. Dulu tidak pernah sama sekali sholat. Jangankan sholat Jumat. Jangankan sholat biasa, sholat Jumat aja tidak. Sekarang dah mau sholat, udah mantap tuh. Udah ada kebaikan baginya tuh. Jangan dirisau-risaukan perbuatannya yang lain-lain dulu. Tahap-tahapan dulu. Pelan-pelanlah dulu. Itulah awal pertama kalau seorang sudah mulai menginjak kepada kebaikan dirinya. Apa jawabannya? Sholat. Yang lain nanti ngikutlah nanti. Kalau dia udah sholat, insya Allah duduk sama orang sholat. Kalau dia udah sholat mau dengar ceramah. Kalau dia sholat dia mau ngaji. Lama-lama satu harinya itu baik-baik semuanya. Pelan, akhirnya dia pun umur 60, umur 65 meninggal dia dalam keadaan husnul khotimah. Yang dulunya penjahat, yang dulunya perampok, yang dulunya pemfitnah. Inilah yang saya maksud, sholat itu menjadikan pondasi dari amal ibadah apapun. Jadi apa gunanya kita bangun masjid banyak-banyak di Pekanbaru ini kalau enggak untuk sholat? Masjid udah banyak, Masjid Al-Husna tadi ramai orang Isra Mi'raj Ustaz Somad. Masjid di Uwir dah cantik, belum masjid-masjid yang lain. Kalau gunanya enggak untuk sholat, untuk apa? Masa dipamer-pamerkan aja masjid besar-besar, habis dana untuk bangun bangunan, dikasih AC, dikasih kipas, dikasih karpet, tapi enggak ada yang sholat. Sama lah tadi Nabi Muhammad diangkat ke langit ngapa? Dilihatkan surga ngapa? Dijumpaikan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ngapa? Untuk itu, untuk bersujud kepada Allah. Itulah dalam sholat. Mudah-mudahanlah makin lama makin banyaklah orang yang memenuhi masjid, sehingga kita dituntunlah apa saja yang kita perbuatkan dituntunlah oleh Allah, karena kita udah menyembah Allah ramai-ramai. Susah-susah kita ini dihilangkan Allah. Utang-utang kita ini dibayar Allah. Apalagi sakit-sakit kita rematik, asam urat disembuhkan Allah. Kita tidak pernah kompak kakak beradik gara-gara masalah duit, masalah rumah, masalah sengketa tanah. Allah damaikan. Karena kita udah mulai menyembah dan bersujud kepada Allah ramai-ramai. Ini yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allah